Tuhan tahu lelahmu, Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu kesulitan-kesulitan yang kamu alami saat ini, dan Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Pergumulan yang kamu alami saat ini Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan pergumulan yang kamu alami itu akan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Untuk itu bertahan di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah, Tuhan akan memakai kamu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi banyak orang. Sehingga lewat kesaksian yang kamu alami, ada banyak orang yang boleh dimenangkan dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. So hari ini, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupanmu, tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan. Percaya di dalam setiap pergumulan apapun, Tuhan hadir memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal semuanya, nama saya Wilson. Saya lagi studi di Jerman, kuliah semester 2, jurusan IT. Bagaimana studi di Jerman? Waktu itu pas mulai SMA emang mikir, aduh apa mau kuliah di luar gitu, di mana mungkin di Australia atau di mana gitu. Tapi kan biayanya mahal sekali ya. Terus yang kasar itu yang sering potong-potong. Ya, terus akhirnya mikir-mikir, mama kayaknya punya kenalan gitu ya, anaknya studi di Jerman, bilang kayak studi di Jerman tuh gratis gitu biayanya. Terus ya murah, jauh lebih murah dibandingin kuliah di luar negeri yang lain gitu. Dibandingin Indo pun, kalau misalnya kuliah swasta pun nggak beda jauh lah ya harganya gitu, dihitung-hitung. Terus ya udah akhirnya memutusin buat studi di sini. Les bahasa Jerman dulu gitu, 6 bulan intensif, terus berangkat 22 Februari 2022, bagus tanggalnya jadi inget. Terus kayak penyetaraan 6 bulan, lulus, lanjut kuliah, terus berarti mulai dari November 2023, itu emang lagi winter kan, lagi dingin-dinginnya di sini, kayak bisa 5 derajat, 0 derajat kadang gitu kan. Terus emang udah mulai batuk-batuk gitu. Udah coba ke dokter 2 kali, dua dokter yang beda katanya, oh emang winter flu kok gitu. Maksudnya biasa lah pas dingin kan flu gitu-gitu, gak kenapa-napa. Ya udah. Terus pas berarti tanggal 28 Februari 2024, kan lagi jalan, itu udah mau ujian tuh kan, aku lagi mau ujian akhir, lagi jalan ke ruang ujiannya, terus ngerasa dada ini apa kayak jantung tuh detaknya kenceng gitu kan, terlalu kenceng gitulah. Terus kaki kiri kok rasanya tuh kayak kebas gitu. Terus akhirnya udah kayak bobo ke uni juga jalannya. Terus pas sudah sampai di uni, duduk kayak di batu gitu. Temanku kebetulan sebelum ujian tuh lagi ngerokok di luar gitu. Kebetulan, gak tahu kenapa. Itu kayak 10 menit sebelum ujian gitu. Terus dia lihat aku gitu kan. Maksudnya kayak, oi, gimana lo gitu. Gitu-gitulah biasa, nanya kabar. Terus aku nggak jawab ke dia gitu. Aku cuma ngeliat dia, nggak bisa kan, jantung kan udah pop gitu kan. Terus dia kayaknya ngeliat ada yang aneh gitu, terus dia datengin, lu gak apa-apa. Terus aku bilang dia kayak jantung gue ini gak bisa berhenti. Akhirnya dia manggil temanku satu lagi, temanku satu lagi manggil dosen, dipanggil 112 ambulan. Terus ya udah di ambulan dibawa ke rumah sakit, ke IGD. Langsung ditanya mana kartu asuransi gitu. Udah kasih, udah langsung dibawa ke ruang IGD-nya. Itu ya kaki kiri juga udah kebas gitu kan, emang udah kayak kesemutan gitu loh, rasanya kayak kesemutan gitu kaki kiri dari sini ke bawah gitu. Terus di situ nunggu, aku ngerasa kedinginan. Aku udah bilang susternya kayak saya tuh kedinginan gitu-gitu, maksudnya selimut dong gitu. Udah dikasih selimut, masih tetap dingin banget gitu kan.
minta lagi ke suster kayak, "Sus, ini saya dingin banget," gitu-gitu. "Kamu udah selimut, bla bla," udah. Terus bangun, kayaknya mungkin saya hilang kesadaran, terus tiba-tiba bangun-bangun tuh udah kayak ada berapa, mungkin ada 10-20 orang kali di ruangan, nggak tahu di mana. Terus em, saya bingung dong, ini kenapa gitu, orang saya nggak kenapa-napa tadi gitu kan. Terus ada suster bilang, "Kamu tenang aja gitu, ini kita operasi kecil, nggak masalah kok, nggak masalah." Terus mungkin karena sedasinya kuat juga, jadi saya hilang lagi gitu. Bangun-bangun tiba-tiba udah ada kayak selang dari semua tubuh saya gitu. Saya bingung, terus bingung kan, ya bingung asal main cabut selang aja gitu. Terus ada dokter ngeliat langsung marahin, "Kamu untung itu nggak selang yang penting ya," gitu-gitu. Saya bingung dong kenapa gitu, kayak apa yang terjadi gitu sampai saya di sini gitu. Tapi ternyata itu udah 2 hari saya dikomain. Em, Ternyata pas di Darmstadt, di kota saya belajar, itu udah dicoba dioperasi gitu. Mereka kira ada sesuatu yang salah sama perut saya, ternyata tidak ada. Terus saya tahu dari suster, ternyata saya dirujuk ke rumah sakit lain di kota lain di Mainz, yang emang khusus buat jantung. Itu pakai helikopter ternyata. Jadi saya langsung dibawa ke Mainz, dioperasi di Mainz. Ternyata ada sesuatu yang salah sama jantung saya gitu. Em, Terus ya udah, saya bangun-bangun itu bingung aja gitu kan. Kenapa terus kayak waktu itu saya juga masih sadar nggak sadar kan, karena kan obatnya juga kuat sekali yang mungkin bukan masih pasti gitu. Eh, jadi saya kayak ada nggak ada. Terus saya ingatnya tiba-tiba ada mama saya datang. Saya cuma bingung aja gitu, kok bisa gitu. Tapi ya udah, hilang hilang lagi. Bangun-bangun tuh kayak saya em, kayak posisinya lagi tidur, tapi saya bisa dengar gitu kan. Terus dokter ada bilang, kayaknya lagi diskusi sama dokter lain kayak, was was müssen wir für den linken Fuß, sollen wir den linken Fuß abmachen oder was? Kayak maksudnya, apakah kaki kiri harus diapain gitu? Saya kan nggak ngerti artinya abmachen apa gitu kan. Nggak nggak hafal semua kata Jerman juga kan. Tapi saya mikir-mikir, saya kayak mikir-mikir gitu, wah kayaknya diamputasi gitu artinya. Terus saya tanya ke dokter itu, langsung saya bangun gitu, kayak suara saya serak banget karena waktu itu udah pakai ventilator juga. Saya tanya kayak, "Eh, Anda mau amputasi kaki kiri saya kapan?" gitu. Dokternya nggak mau jawab waktu itu. Dia cuman lihat ke bawah, terus ya udah dia nggak mau jawab gitu. Terus saya udah bangun hilang, itu 12 hari saya gak boleh minum air sama sekali, jadi cuman dari istilahnya infus, karena ada Schluckstörung tuh, jadi kalau minum itu batuk gitu. Minum itu jadinya masuk ke paru-paru gitu kan, mungkin karena ventilator kali ya gitu. Terus gak boleh makan juga, jadi makan dari selang gitu. Udah, jantung udah dioperasi sama Mainz. Belum dikasih tahu kenapa, pokoknya udah jantung kamu udah membaik, kita balikin ke kota kamu lagi gitu, dirujuk balik gitu buat urusan lain-lainnya gitu. Terus di kota saya baru diomongin kayak, iya kayaknya kaki kirimu harus diamputasi gitu-gitu, karena pas saya sendiri coba kayak kaki kiri saya ke kaki kanan gitu, itu emang udah dingin gitu loh. Warnanya itu kayak ungu gitu loh, jadi kayak gimana ya, ungu gitu lah pokoknya. Terus dokter bilang kayak, ya kayaknya kita harus amputasi kaki kiri kamu. Terus kaki kanan kamu kita coba sedikit-sedikit, jadi forefoot tuh kayak ujung kakimu gitu loh, kita coba amputasi dikit-dikit jari-jarimu. Semoga kaki kananmu kita bisa coba, tapi kaki kirimu kita coba selamatin, tapi kalau nggak bisa kita langsung amputasi gitu. Terus waktu itu saya mikir kayak, ya udah, maksudnya kayak gimana ya,
kayak waktu itu saya bilang ke Tuhan kayak kalau misalnya Tuhan mau ambil kaki kiri saya saja, jangan kaki kanan saya gitu lah. Gak apa-apa Tuhan ambil kaki kiri saya gitu loh. Em, terus habis itu dioperasi. Em, untuk kaki kiri pas saya kira masih ada gitu kan habis operasi. Pas saya lihat ke bawah ya udah diamputasi gitu. Karena saya pikir tadi dokter mau coba selamatin kaki kiri saya dulu, tapi slapnesh maksudnya nggak bisa gitu. Jadi ya udah terus selama abis itu kan saya dirujuk itu seminggu. Saya balik lagi ke rumah sakit kota saya itu dirawat di sini sekitar 3 bulan, seminggu 3 bulan setengah gitu. Total 14 kali operasi. Pas saya tanya dokter, saya sakit apa gitu. Dokter bilang itu ada infeksi jantung gitu. Terus infeksi jantung jadi apa namanya mengakibatkan sepsis gitu atau septic shock. Jadi semua organ-organ tubuh kamu yang penting itu gagal gitu loh. Kayak waktu itu ginjal saya juga sempat 0%. Jadi badan saya udah kuning waktu itu, udah kuning banget, harus cuci darah 1,5 bulan gitu. Terus dokter bilang ya jantung kamu tuh seperti meledak gitu istilahnya. Jadi 2 katup kamu itu kita sudah ganti. Terus kamu pakai pacemaker juga. Terus saya baca di laporan rumah sakitnya itu ternyata dinding di antara jantung itu kan ada dinding gitu, itu ternyata juga rusak, jadi harus ditambal istilahnya gitu. Terus dokter bilang kenapa bisa infeksi? Ya terjadi saja gitu. Maksudnya tidak ada alasan. Kalau misalnya kayak kamu merokok atau kamu minum kena ginjal itu kan ada alasannya ya. Tapi dokter bilang ya ini infeksi dari bakteri yang ada di semua orang gitu loh. Di semua orang ya gak apa-apa bakteri ya. Tapi di case kamu ya bakterinya masuk dari lubang di gigi kamu, masuk ke jantung kamu, ya terjadi saja gitu. Tidak ada alasan gitu kenapa itu terjadi. Harusnya sih. Terus saya ingat waktu itu dokter di Mainz yang pas dibuat operasi jantung saya itu ngomong, teman saya itu kanker, punya 3 minggu buat hidup. Kayak kamu jangan pernah nanya kenapa ini terjadi ke kamu gitu loh, kayak terjadi saja gitu. Terus yang bikin saya lebih merasa apa ya, bersyukur gitu, maksudnya masih ada di sini gitu. Waktu itu saya juga 3 menit sudah sempat in-house cardiac arrest istilahnya, gagal jantung, sudah meninggal lah selama 3 menit gitu. Terus saya ingat waktu itu pas di masjid itu ada suster di atas saya, kanan kiri ada suster atau dokter, jantung saya dipompa gitu. Saya nggak bisa gerak waktu itu, saya cuma lihat ini kenapa gitu kan, bingung gitu, ini kenapa ada orang di atas saya gitu kan. Terus tiba-tiba saya merasa ada listrik aja gitu kan, gitu. Wah, saya langsung ini kenapa gitu. Terus kata dokter, alas good, kamu nggak apa-apa, kamu sama kami gitu. Dokter tepuk tanganin juga orang yang nyampetin saya karena ternyata katanya saya ditemuin gitu. Kayak suster tiba-tiba ngeliat, kok nih orang ini gitu, maksudnya nggak baik lah kondisinya gitu. Dia langsung pompa jantung saya gitu, dan ya untungnya selamat. Yang bikin saya lebih bersyukur lagi itu waktu itu pas saya setelah dioperasi ke-5 atau 6 kali ya, saya tiba-tiba dapat kabar gitu. Mama saya bilang ada, mama saya waktu itu lagi call sama cici saya saya masih inget banget. Terus cici saya bilang, "Ma, nggak mau dikasih tahu." Terus aku bilang, apa yang perlu dikasih tahu gitu. Ternyata kata mama saya itu temen kelas bahasa Jerman saya, ada yang tiba-tiba meninggal kecelakaan bus gitu loh. Saya nggak bisa berkata-kata gitu, saya langsung nangis aja gitu. Karena maksudnya teman saya ini walaupun kita nggak dekat jelas gitu, kita cuma pernah ngobrol sekali, tapi saya tahu dia anaknya baik gitu, baik banget. Kayak di Instagram dia saja tuh isinya penuh pujian buat Tuhan, dia main
piano, main biola, apa gambar gitu, rajin anaknya juga. Maksudnya apa ya? Saya berpikir kalau misalnya Tuhan mau ambil kita tuh, ya Tuhan mampu gitu loh. Maksudnya Tuhan punya kuasa gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau Tuhan memang mau ambil kita gitu loh. Kayak waktu itu saya juga lagi jalan ke Uni, tiba-tiba Tuhan mau ambil kaki kiri saya, ya diambil saja gitu loh. Maksudnya tidak ada tanda-tanda gitu. Em, ya, tapi puji Tuhan sekarang ginjal saya sudah bagus banget, malah kata dokter sudah balik semula. Mujizat dari 0%, sebulan setengah cuci darah setiap hari, tiba-tiba saya nggak perlu cuci darah lagi. Terus jantung saya juga check up kemarin juga udah bagus sekali katanya hasilnya. Jadi saya cuma perlu minum obat pengencer darah gitu, vitamin-vitamin. Eh, Kayak perlu minum 10 butir tiap pagi, tapi ya sekarang udah biasa, udah tinggal makan aja gitu tiap pagi habis sarapan. Terus kemarin juga saya di tempat rehabilitasi sebulan, belajar jalan, belajar cara jalan yang bener lah, cara pakai protese gitu-gitu. Itu juga ya bagus gitu. Dan yang terlebih lagi itu semuanya itu ditanggung asuransi. Jadi saya total 3 bulan setengah di rumah sakit, em, plus saya sebulan di rehabilitasi itu, sebulan di ICU, mungkin kayak 2 minggu 3 minggu di HCU, terus sisanya di kamar biasa. Itu saya perlu total cuma bayar 500 euro. Itu berapa tuh? 8.500.000 untuk semua, termasuk katuk saya, biaya semua semuanya saya cuma perlu bayar 500 euro, nggak sampai 10 juta di sini. Itu saya bersyukur banget sih. Maksudnya eh, saya bilang ke mama saya waktu itu, kalau misalnya saya bangun ternyata saya tahu ini biayanya mama sendiri yang tanggung, saya mendingan udahlah pergi ke rumah bapak lagi deh, nggak sanggup kali nanggung biayanya mungkin. Tapi ya Tuhan sudah atur lah jalannya gitu. Kayak kaki saya ini, saya cuma perlu bayar 10 euro, 175.000. Kaki kanan saya juga cuma perlu bayar 175.000, ditanggung asuransi semuanya sih. Kayak kursi roda juga ditanggung asuransi. Em, ya Tuhan sudah atur lah jalannya gitu loh. Maksudnya, saya juga dapat ortopedi fresh ticker tuh, orang yang ngurusin protese saya juga terkenal paling bagus gitu di kota saya gitu. Terus saya juga dapat yang eh, latihan, saya yang ngajarin kerangka gimnastik, saya yang ngajarin saya jalan juga dapat yang terbaik di sana. Orang-orang bilang kayak iya dia tuh yang paling bagus di sini gitu-gitu. Ya Tuhan sudah atur lah jalannya gitu loh. Maksudnya apa yang saya lalui gitu, ya Tuhan sudah atur itu semuanya. Em, tapi ya puji Tuhan sekarang pas kemarin, em, ada yang nanya gitu, orang psikolog psikolog gitu nanya, dia ini apa buat skripsinya itu ngadain studi gitu buat orang-orang yang hidup dengan protese. Terus dia nanya ke saya, "Em, ada yang berubah gak setelah kamu pakai protese?" Saya mikir-mikir, ya tidak ada. Maksudnya saya juga masih ke kota belanja, masak sendiri, seperti nggak ada yang terjadi gitu. Seperti 6 bulan yang lalu ya seperti biasa saja gitu saya jalan. Ya seperti gak ada yang terjadi sih. Tapi ya berkat Tuhan lah semuanya. Sudah diatur lah semuanya sih sama Tuhan bener-bener. Dan yang menarik itu pas Desember, berarti 2 bulan sebelum saya kejadian, 3 bulan, kebetulan nggak tahu kenapa saya memutuskan untuk baca ada komik tentang orang yang, em, dia juga diamputasi kaki kirinya, kayak kehidupan dia selama di rumah sakit, gimana dia nanganinnya, maksudnya dia nggak terima gitu loh, dia mikir kenapa saya gitu. Saya simpati kan ke dia, tapi 3 bulan kemudian ya hal itu terjadi ke saya gitu. Saya rasa itu bukan coincidence lah ya, maksudnya kenapa saya bisa milih komik itu dari ribuan komik lain gitu kan, nggak ngerti juga deh kenapa, tapi
ya komik itu juga membantu saya sih dalam saya mengakses gitu. Em, Kayak menerima lah akan semuanya, dan lebih lebih daripada menerima, saya lebih merasa bersyukur sih saya masih ada di sini. Maksudnya masih bisa nemu mama saya, masih bisa em, makan gitu, karena saya juga waktu itu sebulan setengah nggak boleh makan, jadi lewat eh, apa ini apa feeding tube aja gitu makannya. Karena ada luka di sinus saya, karena ternyata bakteri yang ngumpet di sinus gitu. Hmm, ya udah, saya merasa bersyukur aja sih, lebih dari apapun sebenarnya saya masih bisa normal lagi gitu istilahnya. Mm-mm. Begitu aja sih Romo. Jadi kejadiannya itu tanggal 20 Februari 2024. Oh iya, 20 ya, lupa. Jadi tanggal 20 Februari pagi Wilson masih WA. Wilson itu kan rajin WA dan video call tuh. Jadi Mah, aku mau pergi ke kampus untuk ujian. Doain ya Mah, biar lancar ujiannya. eh, Tidak berselang berapa lama gitu. Wilson WA lagi, Mah, jantungku mah, aku nggak bisa jalan. Gimana ini? Saya baca WA dari Wilson, langsung saya call, saya telepon Wilson. Saya bilang, Wilson di mana gitu? Di depan kampus, dia bilang. Aku bilang, nggak usah ikut ujian. Nggak usah ikut ujian, minta tolong dosen, panggil ambulan gitu. Suara Wilson itu seperti ngos-ngosan Romo, jadi kayak dia habis lari gitu. Jadi seperti gitu. Eh, aku bilang nggak usah telepon lagi, matiin telepon, panggil ambulan. Saya matiin telepon, kurang lebih 2 jam setelah itu Wilson fotoin kakinya lagi tiduran di IGD rumah sakit. Mah, aku udah di IGD gitu. Udah aman kok, aku lagi tiduran. Terus setelah itu aku bilang ya udah istirahat dulu gitu. 5 jam, 4 atau 5 jam kemudian Wilson telepon. Itu suaranya udah berat, terus kayak abis lari gitu Romo. Dia cuma bilang, Mah, gitu. Mah, gitu. Gimana Mah? Aku harus dirawat 10 sampai 12 hari, kata dokter. Eh, Napasnya tuh kenceng, cepet gitu. Gitu. Bilang, nggak usah telepon, kita WA aja. Wilson istirahat, nggak apa-apa. Dirawat 10 sampai 12 hari nggak apa-apa. Nggak usah pikirin ujian. Karena pas kejadian itu Romo, di tanggal 20 itu adalah hari pertama Wilson ujian untuk semester 2 gitu. Setelah tutup telepon, aku WA, panjang aku WA, nggak pernah dibaca, nggak pernah dibales, nggak pernah dibaca juga. Sampai besoknya tanggal 21 Februari, kira-kira jam 9 pagi waktu Jerman. Jadi jam 3 sore di Indonesia, Wilson telepon. Saya lihat nomornya Wilson. Aku langsung, halo Wilson, halo sayang gitu. Wilson di mana? Tapi ternyata yang telepon itu bukan suara Wilson. Dia bilang gitu, kamu suara dokter, kamu bisa bahasa Jerman atau bahasa Inggris gitu. Saya langsung hubungin kakaknya Wilson, cecenya Wilson gitu. Saya hubungin, jadi kita ngomong bertiga gitu. Saya memang tidak bisa bahasa Inggris, Romo. Tapi saat cecenya Wilson itu telepon sama dokter dan cecenya Wilson itu nangis, saya udah tahu gitu. Sebagai seorang ibu saya tahu bahwa sesuatu yang tidak baik itu terjadi sama Wilson. Yang saya ingat dokter hanya bilang orang tuamu harus segera datang ke rumah sakit ke sini untuk tanda tangan operasi selanjutnya. Adikmu sudah dioperasi jantung gitu. Saya kaget gitu. Wilson itu anak yang sehat, Romo. Kalau Wilson nggak sehat, saya tidak mungkin mengizinkan Wilson itu untuk sekolah jauh gitu. Saya kaget, Wilson itu nggak pernah punya riwayat sakit jantung gitu. Pada saat saya dengar itu, cecenya Wilson itu cuma bilang, Ma tutup dulu teleponnya, dokter mau telepon langsung ke Nana gitu. Saya tutup teleponnya, yang saya rasain saat itu Romo,
eh, saya hanya bisa berteriak gitu. Yang saya telepon pertama kali itu adalah sahabat baik saya, Vilen gitu. Saya hanya bisa bilang, maksudnya kayak rasa kena petir gitu loh, Romo. Kaget banget gitu. Saya hanya bilang Tuhan gitu. Eh, Kenapa anak saya gitu? Jangan ambil anak saya, karena dokter itu bilang adikmu itu sangat-sangat kritis gitu. Jadi saya takut Tuhan ambil Wilson, Romo. Saya hanya bilang Tuhan gitu, jangan ambil anakku gitu. Eh, Izinkan saya gitu, izinkan saya masih bisa merawat Wilson, izinkan saya gitu masih bisa peluk Wilson gitu. Saya juga berdoa sama Bunda Maria. Yang saya ingat tuh hanya Tuhan sama Bunda Maria. Terus saya teriak gitu, Bunda Maria gitu. Bunda, kita sama-sama seorang ibu, Bunda gitu. Bunda juga pernah melihat ketika Yesus disalib. Bunda tahu betapa sakitnya gitu. Hati kita seorang ibu ketika mendengar anak kita sakit gitu, apalagi sakit parah gitu. Tolong sampaikan Bunda, tolong sampaikan ke anakmu yang pasti nggak bakalan menolakmu. Tolong sampaikan ke anakmu Bunda, jangan ambil anakku, jangan ambil Wilson dari saya. Apapun keadaan Wilson, apapun, seburuk apapun keadaan Wilson nanti gitu. Saya tetap mau merawat Wilson sampai saya menutup mata. Itu Romo yang saya rasain di tanggal 21. Kayaknya seluruh badan tuh bergetar gitu. Yang saya ingat tuh cuma Tuhan gitu. Terus dalam hati tuh saya manggil nama Tuhan gitu. Tuhan, kasihani Wilson. Tuhan, kasihani Wilson. Jangan ambil Wilson dari saya, Tuhan gitu. Ampuni dosa saya kalau memang saya ini orang berdosa gitu. Tapi izinkan saya untuk tetap bisa memeluk Wilson, untuk tetap bisa merawat Wilson gitu sampai saya menutup mata. Nggak pernah Romo saya ngebayangin saya akan mengantar anak saya gitu. Saya hanya berharap anak-anak yang mengantar saya, bukan saya yang mengantar anak-anak gitu. Tapi Tuhan, saya percaya gitu. Ketika Tuhan memberikan saya cobaan gitu, tapi Tuhan juga mempersiapkan orang-orang yang membantu saya gitu. Saya bingung. Dokter suruh saya segera datang ke Jerman. Sedangkan paspor aja saya nggak punya gitu. Jadi tanggal 21 dokter telepon, tanggal 22 saya mengurus paspor, ditemanin sahabat saya, Vilen. Tanggal 23 saya mengurus visa 30 menit, langsung ACC, karena kedutaan KJRI Jerman itu langsung email KJRI di Jakarta gitu untuk mengizinkan saya terbang gitu. Kemudian dapat surat rekomendasi dari Rumah Sakit Mainz supaya saya bisa terbang gitu. Tanggal 24 subuh saya berangkat, tanggal 24 malam saya sampai di Jerman dan saya melihat Wilson pertama kali di ruang ICU Rumah Sakit Mainz. Ya ampun Romo, dokter itu dari depan udah kasih tahu gitu. Mamahnya jangan kaget gitu kalau banyak selang di badan Wilson. Saya dibantu sama Ibu Nina. Ibu Nina itu orang tuanya orang Indonesia, tapi Ibu Nina ini Nina kita panggilnya. Dia lahir di Jerman gitu. Jadi Nina ini yang membantu saya untuk translate gitu ke bahasa Jerman untuk komunikasi soal Wilson selama Wilson di rumah sakit. Itu juga saya bilang Tuhan kirimkan malaikatnya, malaikat yang tidak bersayap. Saya tidak mengenal Nina gitu. Tuhan kasih cobaan, tapi Tuhan juga memberikan orang-orang baik, malaikat-malaikat Tuhan gitu di sekeliling saya, sehingga saya bisa
dilancarkan gitu perjalanan saya sampai ke Jerman, sampai ketemu Wilson pertama kali. Saya melihat Wilson tidur, banyak selang di seluruh badannya. Saya hanya bilang, Wilson sayang, ini mama sayang, mama datang. Aku melihat Romo, Wilson matanya terbuka sedikit gitu. Terus dia mulutnya seperti ngomong mah gitu, tapi nggak ada suara gitu. Saya langsung ciumin Wilson gitu, karena 2 tahun kan saya nggak ketemu Wilson. Saya cuma bilang, saya bisikin Wilson, jangan takut sayang, ada mama di sini, mama datang gitu. Jangan takut, kita sama-sama berjuang. Wilson anak hebat, Wilson anak mama yang paling hebat. Wilson pasti bisa melewati semuanya ini. Aku bilang ke Wilson, dari kecil, Wilson selalu ikut perlombaan, Romo. Kadang Wilson sering menang gitu, suka menang dalam perlombaan. Aku bilang ke Wilson, Wilson kan sering ikut lomba, Wilson sering menang. Sekarang kita lagi berlomba, sayang. Kita lagi bertanding. Mama minta tolong menangkan pertandingan kali ini buat mama. Mama yakin pertandingan kali ini Wilson yang akan menang. Kalau Wilson sayang mama, jangan pergi, nak. Kalau Wilson pergi, tandanya Wilson nggak sayang sama mama. Setiap hari, Romo, setiap hari saya ke rumah sakit, saya bisikin. Setiap saya mau pulang, Wilson, tunggu mama besok. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu mama di sini. Mama pasti datang lagi. Tunggu mama, gitu. Jadi biarpun Wilson nggak tahu, selalu saya bisikin setiap hari, Romo. Tunggu mama sayang. Jangan pergi kemana-mana. Itu pergumulan, Romo. Ketakutan, kecemasan itu udah jadi satu, Romo. Takut. Kalau sewaktu-waktu Tuhan ambil Wilson, saya nggak sanggup, Romo. Saya nggak sanggup kalau harus kehilangan Wilson. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil kaki Wilson, ambil aja. Ambil yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau dua-duanya, ambil dua-duanya kaki Wilson. Tapi jangan ambil nyawa Wilson, Tuhan. Izinkan saya, Tuhan, untuk merawat Wilson. Apapun keadaan Wilson. Apapun. Seburuk apapun keadaan Wilson. Saya tetap mau merawat Wilson, Romo. Perlahan-lahan keadaan Wilson membaik. Pernah Romo, keadaan Wilson itu turun naik namanya di ICU ya. Pernah di saat dia tensi itu 50/30. Saya telepon Nana, saya video call Nana. Nana cuma bilang, panggil nama Wilson, mah, panggil nama Wilson. Kan kalau di ICU itu, kalau tensi yang jelek, itu alarm berbunyi. Semua dokter masuk gitu ke ruangan Wilson gitu. Wilson disuntik mungkin untuk tensi naik gitu. Aku cuman sebut gitu, Wilson gitu. Jangan pergi, nak. Jangan pergi, jangan tinggalin mama.
Mama nggak sanggup kalau Wilson pergi gitu. Kalau Wilson sayang Mama, jangan pergi. Kalau Wilson pergi, Wilson berarti nggak sayang sama Mama. Jangan pergi, nak. Di situ cuman terus Tuhan Yesus gitu. Kasihanilah Wilson. Saya nggak bisa berdoa panjang di saat seperti itu, Romo. Karena pikiran udah kemana-mana gitu. Saya takut, saya takut. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan Yesus kasihani Wilson, Tuhan Yesus kasihani Wilson. Selalu saya juga bisikin tuh di kuping Wilson, Wilson gitu. Berdoa terus, panggil nama Tuhan gitu. Panggil nama Tuhan Yesus kasihanilah Wilson. Itu aja doanya, udah nggak usah panjang-panjang gitu. Di saat seperti itu, antara melihat anak tuh hidup dan mati gitu. Itu rasanya kayaknya campur aduk gitu, Romo. Pada saat Wilson tensi 50/30, kita sibuk gitu cari Romo di Jerman, Romo orang Indonesia yang bisa kasih sakramen perminyakan gitu. Mungkin itu menjadi sakramen terakhir untuk Wilson. Tapi saya yakin Romo, saya yakin entah kenapa gitu dari pertama kejadian ini saya yakin bahwa Wilson bisa sehat gitu, Wilson nggak akan pergi gitu. Saya cari Romo, Tuhan permudah, Romo bisa datang kasih sakramen perminyakan besoknya gitu. Besoknya Wilson, Romo datang, Romo dihubungin gitu, bisa saya ada waktu gitu. Ketika Romo mau kasih sakramen, saya bilang ke Romo, Romo saya takut begitu. Saya takut ini jadi sakramen terakhir Wilson gitu. Kata Romo, enggak Bu gitu. Sakramen perminyakan bukan hanya untuk orang yang meninggal gitu. Lebih baik kalau orangnya itu masih ada. Jadi dia menerima Roh Kudus gitu. Roh Kudus akan memberkati gitu. Ketika Wilson dikasih sakramen perminyakan, kita video call sama Nana, sama kakaknya Wilson, sama adiknya Wilson. Biarpun Wilson merem gitu, mata Wilson merem gitu, Romo, tapi bibirnya itu ikut bergerak gitu ketika kita sama-sama berdoa Salam Maria, berdoa Bapa kami gitu. Wilson ikut berdoa gitu. Iya, ya, itu aku ikut, aku sadar itu. Ya. Percaya nggak percaya gitu. Setelah menerima sakramen perminyakan, perlahan-lahan gitu, keadaan Wilson membaik, membaik dan terus membaik, Romo. Puji Tuhan gitu. Biarpun ketika Wilson juga udah pindah ke rumah sakit kedua, beberapa kali juga tensi Wilson juga sempat turun naik gitu. Tapi semangat Wilson itu untuk sembuh besar. Dan Wilson selalu bilang, kalau Tuhan Yesus itu baik. Yang saya takutin, Romo, mentalnya Wilson itu down. Ketika dia tahu harus amputasi kaki kanan dan kiri. Tapi Tuhan itu baik gitu. Selalu saya bilang Tuhan itu baik. Ternyata nggak pernah tuh sepatah kata pun keluar dari mulut Wilson. Misalnya dia bilang Tuhan jahat atau mendingan aku mati aja deh kalau begini gitu. Nggak pernah, Romo. Wilson selalu ngomong gitu, nggak apa-apa kakiku diambil. Yang penting aku masih bisa hidup gitu. Aku percaya gitu. Tuhan itu baik. Setelah 3,5 bulan Wilson di rumah sakit gitu, berangsur-angsur sehat, puji Tuhan gitu. Sampai akhirnya Wilson keluar dari rumah sakit, masuk ke rehabilitasi 1 bulan. Sekarang Wilson udah bisa berjalan,
sudah bisa beraktivitas, dia sudah bisa pergi belanja gitu Romo, sudah bisa masak buat dia sendiri gitu. Wilson keluar rehabilitasi itu belum lama Romo, tanggal 9 September Wilson baru Seminggu, kembali ke ya, seminggu kali aku. Iya kan, Senin lalu. Ya seminggu pas berarti. baru Hmm. seminggu gitu. Eh, Wilson semakin sehat, mudah-mudahan dilancarin dan sehat terus. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan gitu. Eh, Tolong beri Wilson selalu kesehatan, umur yang panjang gitu. Biar Wilson bisa menjadi saksimu bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa mukjizat itu benar-benar ada. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih banyak telah menyempatkan hadir. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya untuk Wilson dan kami sekeluarga. Kenyataan bahwa Wilson masih ada di sini, itu sebuah mukjizat, saya harus mengakui. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Wiliana, biasa dipanggil Nana. Saya adalah kakak kandung dari Wilson. Kebetulan saya seorang dokter dan sedang menempuh pendidikan spesialis psikiatri atau kedokteran jiwa di Surabaya. Waktu itu ceritanya memang ya pada tanggal itu saya baru pulang di jalan, ditelepon sama mama, dibilang penting, sampai dokter sudah menelpon, dokter dari Jerman menelpon bahwa adik saya sakit. Dari situ saya sebagai dokter sudah tahu apa artinya. Tidak mungkin rumah sakit menelpon, apalagi dari Jerman itu kalau bukan ingin yang namanya breaking bad news atau membuka kabar buruk. Itu saya udah aduh kenapa ini? Karena yang saat saya tahu adik saya kan radang paru pneumonia, dirawat 10 sampai 12 hari, mungkin kena antibiotik juga oke nantinya. Ternyata waktu saya angkat, dokternya itu bilang jantung adikmu sudah bahasanya blasted, gitu, rusak. Kami sudah berganti dua katupnya, pokoknya kami sudah lakukan itu dan dia jelaskan juga legalitas hukumnya dan saya waktu itu gemeteran nggak tahu mau apa, namun dalam otak saya mikir ya Tuhan gitu. Saya benar-benar waktu itu benar-benar tidak menyangka. Namun saya paham sebagai orang yang mengerti bahasa Inggris, apalagi sebagai seorang yang ngerti medis juga, bagaimana saya memberitahukan ini kepada mama saya. Itu yang saya pikir dulu. Karena saya tahu adik saya di tempat yang terbaik pada saat itu dengan pelayanan yang terbaik juga. Saya cuma bisa tanya ke dokter, dokter prognosisnya bagaimana? Prognosis itu adalah ke depannya, ke arah membaik atau memburuk. Dokternya saat itu bilang kami we operate hour by hour, jadi per jam. Jadi kami tidak bisa menentukan bagaimana, tergantung bagaimana keadaan Wilson jam per jam. Baik, dokter, saya bilang mohon izin dokter, mohon usahakan yang terbaik untuk adik saya. Saya minta tolong. Saya bilang itu apapun yang dokter rasa terbaik, dokter lakukan. Dokternya sudah bilang itu, saya sudah tanya komplikasi tiap organ waktu itu. Dokternya bilang memang sepsis. Kalau sepsis kan infeksi masuk darah, darah itu kan tersambung dengan semua anggota tubuh kita. Nah, itu karena itu infeksi kumannya bisa menyebar kemana-mana juga. Itu saya sudah tahu. Dokternya di awal memang sudah menyebut ada kemungkinan amputasi, namun belum pasti. Saya bilang parunya bagaimana gitu. Malah parunya dokternya bilang cukup bagus gitu. Namun jantungnya dia bilang oke. Setelah itu, yang saya lakukan bagaimana saya beritahu mama saya. Yang pertama saya lakukan, saya telepon salah satu teman saya, teriak dulu, nangis dulu. Gimana, kenapa, kata dia. Adikku, bilang, mau meninggal takutnya, gitu-gitu, gimana gini. Akhirnya saya minta ditemani dia untuk bilang sama mama saya. Karena saya tahu, apalagi peran seorang calon psikiater adalah bagaimana juga membina keluarga yang menghadapi pasien-pasien yang memang sedang perburukan seperti ini. Dan di saat itu saya sebagai kakaknya juga dengan posisi mental yang sedang down gitu, saya tetap berusaha banget ya Tuhan berikan kekuatan untuk adik saya, untuk mama saya, untuk keluarga saya. Dan memang sakitnya itu benar Romo bahwa
infeksi dari jantung. Kenapa bisa infeksi jantung dari gigi masuk ke jantung? Apa hubungannya sama amputasi? Jadi kalau dia bersarang, kumannya bersarang di katup jantung, dia itu membuat sebuah gerombolan mengikat dari daging-daging atau jaringan-jaringan jantung itu. Pada saat Wilson perburukan, feeling saya yang tadinya nempel di jantung itu lepas, Romo. Dia lepas. Nah, kalau lepas itu kan keluar ya ke pembuluh darah. Itu bisa mengalir. Kebetulan di kasus Wilson dia mengalirlah ke kaki menyumbat di sana. Kalau sumbatannya di bawah lutut berarti ukurannya cukup besar, berarti sumbatannya. Yang saya takutkan waktu itu dan dokternya bilang kami khawatir nanti bisa stroke. Kalau misalnya mengalirnya ke otak Wilson bisa stroke, bisa kayak kehilangan kemampuan berpikir dan sebagainya. Itu juga saya takutkan. Semua pikiran sudah ada di otak saya waktu itu, Romo. Karena kan sebagai dokter pastinya saya langsung membaca semuanya. Saya tanya teman-teman saya yang bedah torak kardiovaskuler, yang penyakit dalam bagaimana. Dan setiap harinya saya cuma kebetulan puji Tuhan, tapi saya merasa sejak awal memang Tuhan mempermudah semuanya. Tuhan mempermudah semuanya dari awal saya yang nggak bisa ngapa-ngapain, saya waktu itu bilang ke grup angkatan saya, adikku, gitu-gitu langsung, karena saya tahu bahwa kami kan sebagai dokter kan adalah tim ya. Kalau satu orang down itu akan berpengaruh, saya cuma bilang. Lalu mereka semua sangat peduli sama saya, sampai saya dikirimin makanan, obat saya didampingi selama hari-hari, minggu-minggu pertama Wilson mengalami itu. Dan juga entah kenapa dari mereka timbullah orang-orang malaikat-malaikat yang baik yang bersedia untuk membantu Mama mengurus paspor, mengurus visa. Terima kasih atas kehadirannya juga Bella, Christine, terima kasih banyak. Dan entah gimana pun caranya yang saya pikir sampai tidak mungkin Romo menjadi mungkin. Dan saya nggak bisa memikirkan alasan logis lainnya selain itu adalah mukjizat Tuhan. Sebagus apapun kedokterannya di Jerman, namun ini semua tak lepas semua dari mukjizat Tuhan. Dan bahkan kenyataan bahwa Wilson mengalami di Jerman, menurut saya bukan sebuah kebetulan, ini adalah sebuah mukjizat Tuhan. Memang jalannya Wilson saat mendapat sakit ini ada di Jerman, bukan di Indonesia. Karena 7 hari pertama Wilson jantungnya dimasukkan sebuah alat untuk mengganti seperti jantung buatan, tapi bentuknya selang kecil, namanya Impella, dan itu belum ada di Indonesia. Kalau Wilson mengalami itu di Indonesia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan yang benar dan memang Wilson sempat mengalami beberapa perburukan yang badannya kuning, gagal hati, gagal ginjal. Dan karena memang sepsis itu sebuah penyakit yang sangat berbahaya, apalagi sampai ada jelas-jelas ditemukan apa gagal banyak organ. Kalau misalnya mama saya sampai pernah nanya ke saya sebelum mama saya sampai ke Jerman, Ceh, Wilson bisa nggak ya nungguin mama? Saya juga tidak berani waktu itu mengatakan harapan yang terlalu tinggi. Saya cuma bisa, kita doa ya mas sama Tuhan. Tuhan udah tahu yang terbaik, Tuhan udah tulisin jalannya. Karena terus terang saya ingin memberi harapan itu. Namun sebagai dokter saya juga tahu prognosis penyakit ini juga enggak, maksudnya bukannya yang jelek seperti yang pasti akan meninggal, sebenarnya enggak. Namun dalam keadaan perburukan yang sangat buruk dengan tensi sampai 60/30, 50/30 itu sudah sangat buruk sekali ya, apalagi dengan henti jantung selama 3 menit. Itu kan berarti adik saya sempat hilang, sempat meninggal jantungnya dalam 3 menit sebelum akhirnya dibawa kembali. Dan tapi yang puji Tuhan juga yang menurut saya mukjizat lain yang Tuhan berikan kepada Wilson dan saya dan mama saya, adik-adik saya, keluarga saya adalah penerimaan Wilson terhadap penyakit ini. Sebagai seorang dokter, saya tahu banyak sekali pasien yang ketika dia menerima penyakit, dan ini wajar, itu akan mengalami 5 fase. Fase pertama, dia denial, dia menolak, enggak mungkin saya sakit. Itu fase pertama. Fase kedua adalah fase kemarahan. Kenapa dia akan marah pada Tuhan, marah pada siapapun, pokoknya dia akan marah akan keadaan itu, anger. Fase ketiga dia mulai bergening. Masa sih bisa lah aku sembuh gitu. Masa sih dokter saya harus amputasi. Masa sih saya harus cuci darah seumur hidup. Fase keempat akan muncul depresi. Muncul daunnya itu. Kehilangan semangat, kehilangan harapan. Dan fase kelima baru dia akan bisa menerima.
Dan walaupun sudah fase kelima itu bisa balik Romo ke fase sebelumnya dan itu wajar terjadi. Dan tapi selama saya mendampingi Wilson, saya pun dapat saran banyak dari senior-senior saya, teman-teman saya, Nana kamu dampingi adik kamu ya, gitu-gitu. Bahkan ada yang bilang, puji Tuhan, pas Nana ambil ilmu ini sehingga Nana punya kemampuan ilmu untuk mendampingi adik. Namun saat saya tanya adik saya, malah saya merasa dampingan yang saya berikan sedikit saja karena dari awal Wilson sudah menerima. Itu yang sangat luar biasa selama saya menangani pasien. Kebanyakan malah yang menolak, marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir. Sedangkan kalau orang yang marah atau depresi, tentu saja imun tubuhnya dan keadaan tubuh secara umum akan berpengaruh, Romo. Sedangkan Wilson di sini dia menerima sepenuhnya. Bahkan dia menganggap sakitnya itu, makna sakit kan ada banyak. Ada cobaan, ujian, tantangan. Wilson ada menganggap sebagai kelegaan. Karena Wilson kan kakinya flat foot dia dua-duanya. Memang kalau jalan jauh tuh agak sakit, kadang perlu duduk dulu. Dan Wilson bisa mengeluarkan kalimat bahwa Tuhan tahu aku sakit di kaki ini, Tuhan angkat sakitku luar biasa. Di saat itu saya betul-betul kagum sama adik saya, bahkan saya mengakui adik saya lebih dewasa mungkin daripada saya sendiri dalam hal ini. Saya benar-benar merasakan sangat merasakan betul-betul karunia dan mukjizat dari Tuhan. Memang Romo di saat yang pertama kali dia turun, hari itu saat video call saya lihat Wilson kok perburukan. Dari kulitnya kelihatan, kulitnya kuning. Kuningnya itu kuning banget. Itu tandanya bilirubinnya sudah tinggi. Karena kalau awalnya kemarinnya putih. Kalau bilirubin tingginya ada levelnya itu mata dulu, terus kepala, terus mulai ke bawah. Tapi kalau Wilson kuning semuanya itu berarti tinggi sekali dalam jangka waktu yang sangat cepat. Dan memang hasil laboratorium menunjukkan demikian. Terus tiba-tiba ya puji Tuhan itu terjadi saat video call juga ya tiba-tiba turun tensinya. Saya bilang mama saya, mama panggil Wilson jangan sampai Wilson tidur dan apa namanya panggil dokter sekarang juga gitu. Akhirnya mama panggil, akhirnya langsung ditangani. Namun saat itu memang saat yang deg-degan kedua saya karena seperti yang saya bilang tadi penyakit ini agak sulit diprediksi untuk bukan yang lurus membaik terus ya. Puji Tuhan kalau gitu. Namun up and down-nya juga banyak karena infeksi yang sudah menyebar di darah itu memang sulit untuk diprediksi dia menyerang mana saja. Saat Wilson cuci darah juga ya Tuhan gitu, saya tahu sekali ada kemungkinan bahwa ginjalnya rusak permanen. Walaupun sangat mungkin juga ginjalnya rusak sementara, namun setelah itu membaik, namun bila infeksinya terlalu parah itu akan permanen. Makanya saya coba berdoa ya Tuhan, kalau adik saya cuci darah, kasihan. Kasihan kalau cuci darah rutin nanti akan mengganggu dia. Tuhan, apapun yang Engkau berikan pada adikku, aku bersyukur. Namun kasihanilah adikku ya Tuhan. Kasihanilah adikku yang masih muda, yang masih beraktivitas. Dan memang sesuai dengan kata mama saya, eh, setelah sakramen perminyakan itu, memang adik saya banyak kemajuan yang saya lihat dan yang waktu mama saya kan bilang sempat turun lagi ya setelah pindah ke Darmstadt. Itu pun sebetulnya turunnya yang turun terprediksi karena waktu itu jahitannya bocor kebetulan karena ternyata adik saya juga baru ketahuan ada sedikit kelainan pembekuan darah yang kami sekeluarga juga baru tahu. Dan bocor tensinya turun. Kalau itu memang bisa diprediksi kalau tensi itu turun nanti kita kasih cairan tensinya akan naik lagi. Dikasih cairan sama lukanya ditutup. Walaupun itu terjadi beberapa kali sih Romo, namun secara umum memang setelah sakramen perminyakan itu, Wilson mengalami perbaikan. Dan itu perbaikannya saya lihat oke banget gitu, karena di awal-awal memang betul antara hidup dan mati. Jadi saya setiap detiknya mungkin saya mengkhawatirkan keselamatan adik saya takut sampai nggak bisa tidur sama sekali selama seminggu itu. Namun saya ingat banget di masa itu, setiap harinya Tuhan berikan adik saya kehidupan, maka esok harinya ketika pagi saya bertekad Tuhan sudah selamatkan adik saya harus nolong orang hari ini. Berarti walaupun sebetulnya bisa di kerjaan itu mungkin saya diberi istirahat atau apa, saya tetap maksudnya memeriksa pasien, mengobati pasien sampai ditanya sama teman-teman saya nggak apa-apa. Saya bilang Tuhan sudah bantu adik saya gitu, biarlah saya bantu orang. Karena Tuhan sudah bantu adik saya. Puji Tuhan, Tuhan bantu adik saya sampai sekarang. Sampai bisa berjalan lagi, saya pun kagum sekali lihat lihat apa yang Tuhan sudah berikan betapa luar biasanya.
Karena saya tahu tidak semua orang bisa begini. Saya selalu bilang kalau misalnya di dunia dunia fantasi kan ada istilah multi universe ya. Jadi di banyak kehidupan yang lain mungkin berapa persen kemungkinan besarnya Wilson sudah nggak ada. Namun aku hidup di kenyataan dengan Tuhan yang hidup juga bahwa adik saya masih di sini, adik saya masih bersama-sama dengan kita sekarang dan itu akan apa bukti betul-betul bukti nyata sebuah mukjizat dan yang saya namakan kemurahan Tuhan gitu Romo. Jadi banyak yang punya tiba-tiba kenalan ini itu. Saya juga sudah tidak bisa menyebutkan satu-satu, tiba-tiba sangat banyak yang tiba-tiba kok ternyata ada koneksi, kok ternyata ada ini itu yang saya awalnya juga tidak tahu. Namun saya rasa itu tidak ada sebuah kebetulan. Pasti semua memang jalan Tuhan. Wilson, selamat malam. Ibu Elita, kemudian tadi saya lihat ada 100 orang di ruangan ini. Kakaknya Wilson juga cerita. Itu seru, luar biasa. Em, Berkali-kali saya dengar istilah mukjizat itu nyata. Judulnya apa sih sesi kita hari ini nih? Judulnya mukjizat itu nyata. Allahku sungguh peduli. Allahku Itu sungguh peduli. judulnya. Tapi kalimat itu ya, mukjizat sungguh nyata dan kita Mengusahakan. merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir itu berulang kali kalimat itu. Tidak ada yang namanya kebetulan gitu itu kan kalimat itu berulang kali diucapkan gitu loh. Kalau kita Romo, kita punya beberapa kali sesi dan mengatakan bahwa rancangan Tuhan lebih besar gitu. Kalau yang ngomong kita itu beda kan Romo. Begitu Wilson mengalami peristiwanya dan merasakan kehadiran Tuhan di sana, kemudian kita oh iya gitu. Oh iya gitu. Karena Wilson punya cerita itu. Dan setiap peristiwa yang kita alami itu adalah cara Tuhan supaya kita sampai di situ. Maka pengalaman Wilson itu luar biasa. Luar biasanya bukan karena peristiwanya saja, tapi penerimaan Wilson itu yang sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh menjadi kok bisa ya gitu. Kalau psikologinya kan ada 5 tahapan itu. Seolah-olah Wilson sudah langsung masuk ke tahapan ujung penerimaan dan kita, luar biasa gitu. Dan menurut saya Romo, kita semua itu sebagai manusia butuh cerita yang seperti ini. Butuh peristiwa yang luar biasa untuk menyadari kehadiran Tuhan. Kalau kita tanya Ibu Mama Elita, dan dari cerita Mama Elita, itu bahwa sejatinya Tuhan hadir dalam keseharian itu. Mungkin kita membutuhkan peristiwa yang luar biasa ini. Untuk 100 orang di ruangan ini menyadari peristiwa yang luar biasa ini. Mama Elita itu dengan clear loh. 3,5 bulan yang lalu. Tanggal-tanggalnya itu momen-momen itu luar biasa ingat. Itu karena terlibat. Merasakan kehadiran Tuhannya itu di tahapan yang terlibat sungguh. Maka momen, present momennya itu hadir di sana. Kakaknya Wilson itu ceritanya luar biasa. Dengan segala pengetahuan yang didapatkan itu sungguh menganalisanya itu tajam. Karena mengalami tahu persis secara pengetahuan. Dan kita belajar banyak dari peristiwa ini. Wilson berkata, ya tidak adanya kebetulan gitu. Karena Wilson ngalamin itu. Wilson ngalamin itu sehingga kita yang tidak mengalami kemudian percaya bahwa oh iya nggak ada kebetulan. Rancangan Tuhan itu sungguh sangat besar gitu. Ini merinding mengatakan kalimat ini. Kalau kita bercerita bahwa eh, cerita Mama Elita bahwa pengalaman momen demi momen 3,5 bulan yang lalu, 9 September, itu kan menjadi pengalaman yang diucapkan dalam setiap momennya ada di sana. Dan Tuhan itu sejatinya hadir dalam peristiwa-peristiwa keseharian kita loh. Ya tadi itu Romo kalau saya cerita, kita butuh peristiwa besar untuk menyadari bahwa Tuhan hadir gitu loh. Nah Wilson saya yakin Mama Elita saya yakin, kakaknya Elita saya yakin bahwa Tuhan itu sekarang hadir di dalam setiap momen itu. Bahkan tidak perlu mengalami seperti Wilson karena kehadiran Wilson itu sudah menjadi perwakilan bahwa oh iya ya Tuhan tuh hadir dalam setiap kehidupan saya hari per hari. Kalau Romo Kardinal kemarin sempat menyatakan ada mohon rahmat kecemasan supaya kita tidak merasakan kalau dunianya sudah baik-baik saja, kita lupa sama Tuhan. Saya rasa
pengalaman Wilson itu membuat kita untuk semakin menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap napas yang kita hirup. Dan itu menurut saya luar biasa. Dan Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih untuk Wilson menjadi cara Tuhan untuk menyadari kita bahwa Tuhan hadir dalam setiap perjumpaan kita setiap hari. Di mana setiap hari itu Tuhan hadir semuanya. Wilson, terima kasih. Mama Elita, terima kasih. Dan semua orang yang di ruangan ini terima kasih berkontribusi untuk kehadiran di sesi hari ini. Menurut saya itu, Rom. Dan saya yakin tidak hanya 100 orang di ruangan ini akan mendapatkan kesaksian ini. Bahwa Tuhan, rancangan Tuhan, tidak ada namanya kebetulan. Tadi dibilang kalau kejadian di Indonesia akan seperti apa dan kenapa Wilson harus ada di Jerman itu kalau kita melihat dalam kerangka yang lebih besar itu Tuhan sudah merancang semuanya ini. Dan tiba-tiba seolah-olah disadari itu dia Wilson langsung lari. Kesebutannya lari ya, Cek ya. Karena kan harusnya ada tahapan 5 peristiwa ini ya. Peristiwa di mana dia menolak, denial macam-macam itu. Dan sejatinya kepasrahan dalam konteks bersyukur dalam setiap peristiwa apapun itu kita dihantarkan pada penerimaan yang Wilson tadi ceritakan itu. Penerimaan itu kita sampai di sana. Dengan bersyukuri dengan peristiwa apapun yang kita alami itu. Ceritanya saya akan bisa panjang. Cuma menurut saya ini Romo. Terima kasih untuk kehadiran, terima kasih untuk Mama Elita yang dengan sungguh-sungguh menceritakan sampai ingat detail-detailnya, keterlibatan di sana itu sungguh luar biasa. Kakaknya, itu luar biasa karena kemudian kelak di kemudian hari beliau akan menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, Romo. Sehingga kehadiran Wilson itu menjadi cerita yang bukan cerita orang, bukan by story, tapi mengalami sendiri. Maka kehadiran ceritanya beliau juga pasti akan sungguh-sungguh menjadi iya, dia ngalamin, peristiwa ngalamin, dan Tuhan ada di sana, mukjizat itu nyata, dan saya meyakini mukjizat sampai sekarang itu nyata. Terima kasih Wilson, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Eh, 3,5 bulan di rumah sakit itu bukan hal yang mudah bagi orang lain, bagi saya juga. Bukan berarti hal yang tidak mudahnya itu kelelahan fisik. Enggak, Romo. Ada beberapa teman kadang mengingatkan gitu. Saya kan ke rumah sakit pasti pagi-pagi gitu. Jam 4 pagi saya bangun, saya masak. Karena harus masak untuk mengirit juga kan. Saya masak, saya bawa bekal untuk saya makan di rumah sakit. Pagi-pagi saya udah ke rumah sakit. Dan saya pulang dari rumah sakit itu udah malam, udah jam 9 malam. Tidur, besok pagi begitu lagi. Ada beberapa teman yang bilang, Eli gitu, kalau kamu setiap hari begini, nanti kamu sakit gitu. Aku bilang gitu, Romo percaya nggak sih? Setiap saya mau tidur malam itu, saya pengen cepet-cepet pagi. Karena saya kepengen ketemu Wilson gitu. Dan ketemu Wilson itu membuat saya sukacita. Romo percaya nggak? Jadi saya tuh sukacita ngejalaninnya gitu loh, Romo. Jadi setiap hari saya pengen cepet-cepet pagi masak gitu dengan happy jalan ke rumah sakit gitu. Suster tadinya bilang, Bu, ke rumah sakit boleh jam 11, mulai jam 11. Lama-lama saya jam 10, jam 9, jam 8, jam 7, tapi suster sih nggak usir gitu. Karena saya pengen lebih lama gitu, Romo. Saya pengen lebih lama berada di sebelah Wilson gitu. Saya merasa suster juga kan kebantu dengan kehadiran saya gitu. Jadi suster juga kan nggak repot gitu. Saya panggil suster kalau berhubungan dengan misalnya obat gitu, pemberian obat aja. Jadi selebihnya saya mau tangan saya sendiri yang mengurus Wilson. Gitu Romo. Jadi puji Tuhan selama saya di sana saya selalu sehat, kuat dan sukacita untuk ketemu Wilson setiap harinya. Terima kasih.
Nah, aku bisa lanjut. Jadi waktu itu aku lupa tepatnya itu hari apa. Jadi waktu itu tuh kan aku lagi di rumah. Terus habis itu aku dapat telepon gitu dari mama. Mama telepon aku kan. Terus aku angkat dong. Aku tahu kok lagi sakit. Mama pernah ngomong ke aku waktu itu, kayak mama khawatir gitu. Kok bakal kenapa-kenapa. Aku bilang mama kayak, oh ya udah mungkin kok sakit biasa karena kan ya udah di rumah sakit juga kan. Aku bilang udah di tangan yang profesional. Terus eh, gimana bisa jelasinnya ya? Pengalaman pas mama telepon terus langsung nangis kan. Aku nanya kenapa gitu. Terus katanya, oh koko katanya doain koko ya waktu itu. Terus aku nggak tahu kenapa kan. Aku shock. Jadi waktu aku diem, hal yang pertama aku lakuin waktu itu, aku langsung telepon orang yang paling dekat sama aku. Jadi aku punya seorang mentor. Bisa dibilang mentor ini namanya Ko Andrew. Dia itu yang mentorin aku dalam banyak hal. Misalnya kalau aku curhat aku sama dia. Dalam misalnya mau sekolah, mau perasaan, mau hidup dan semacamnya. Waktu itu kondisinya aku habis magang di perusahaan beliau gitu, sekitar sebulan. Terus aku langsung nangis telepon dia. Ibaratnya aku nggak ada tempat curhat yang lebih dekat. Karena waktu itu aku mau curhat sama mama juga nangis. Mau curhat sama Cece aku juga waktu itu. Ya Cece kan yang bantuin mama aku kan, ngasih tahu informasi gitu. Jadi aku waktu itu curhat sama dia. Beliau ini orangnya, dia orang Kristen, dia sangat kuat sama agamanya. Dia bilang ke aku, percaya aja sama Tuhan, nanti pasti ada jalan. Fast forward, waktu itu aku udah bantuin mama aku pulang, waktu itu aku langsung pulang hari itu juga. Terus waktu itu aku inget banget, aku kayak bantuin mama dalam, misalnya waktu kan ada surat-surat misalnya mau ke apa sih, visa dan lain-lain. Aku sempat bantuin, walaupun akhirnya dibantuin sama banyak orang. Yang paling ngena ke aku itu pas waktu itu, aku dapat berita dari Cece bahwa Koko itu livernya udah lumayan rusak. Jadi kan waktu itu badannya sampai kuning. Waktu itu Cece telepon sambil nangis loh gitu. Cece jelasin bahwa Koko lagi nggak baik-baik aja kan. Aku juga setahu aku, kalau badan orang udah benar-benar kuning, itu bukan pertanda baik kan. Waktu itu Cece nangis pas telepon sama aku itu sore. Aku lupa hari apa. Terus aku bingung kan. Kayak aku pikir Koko udah membaik. Karena waktu keadaannya mama udah sampai di Jerman. Udah seminggu 2 minggu lah. Keadaannya sudah membaik. Terus ya udah aku pikir ya everything is going well gitu. Ternyata ngedrop lagi dan waktu itu aku juga akhirnya telepon mentor aku nanya gitu kayak apa yang harus aku lakuin. Aku lupa mentor aku bilang di Alkitab ayat berapa beliau menyebutkan bahwa ketika ada lebih dari satu orang atau 3 orang yang percaya kepada Tuhan maka mukjizat itu akan ada. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang ke aku mendingan kamu sekarang telepon sama keluarga kamu setiap dari orang bikin janji yang janjinya harus kamu lakuin sampai hari kamu meninggal bagaimanapun outcome dari kejadian yang ada gitu. Jadi waktu itu aku telepon ada mama, ada Cece, ada aku juga, ada aku gitu. Kita bikin janji masing-masing. Uh, di mana ya sudah kita bikin janji kepada Tuhan dan kita berjanji kita bakal ngelakuin sebisa mungkin sampai di hari kita meninggal dan bagaimanapun outcome-nya janji tersebut harus dilakuin. Dan habis itu waktu mentor aku juga bilang setelah aku telepon sama mama sama Cece sama kawan soal itu mentor aku ngomong udah dia kan manggil aku kan Alex kan udah Alex nggak apa tenang aja. Dia bilang bahwa Tuhan akan selalu membantu kamu dalam masalah ini gitu dan untungnya dari saat itu keadaan kau udah membaik gitu akhirnya ya membaik terus akhirnya dari ICU turun level akhirnya ya bisa sampai sekarang ada di Zoom ini. Saya nggak pernah nyangka mungkin dalam 1 juta tahun gitu saya bisa ngelihat kakak saya lagi. Yang saya pikir waktu itu adalah, hmm, mungkin pas saya nyesel gitu waktu itu. Saya ngerasa saya pas selama saya hidup gitu sama kakak saya nggak pernah terlalu dekat sebagai mungkin kakak sama adik ya. Sama mungkin penyesalan saya kalau bisa saya muter waktu gitu. Pas saya di bandara, pas nganter saya kakak saya ke Jerman, mungkin saya nggak banyak ngomong dan saya waktu itu takut di mana mungkin di bandara itu adalah pas saya ngantar koko saya ke Jerman, mungkin terakhir kali saya bisa ketemu koko saya gitu.
Tapi puji Tuhan ya, fokus saya masih ada di sini, masih Zoom di sini, dan dengan keadaannya yang lebih baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing, dan saya nggak bisa ngomong lebih lanjut sebetapa saya berterima kasihnya sama keadaan yang ada dan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, mungkin gitu aja. Ya, untuk urusan kontrol sih, kontrol satu lagi ada ke depan itu Oktober, kayaknya tanggal 10 mungkin, lupa ingat. Tapi Oktober itu buat kontrol EKG jantung. Tapi itu aku rasa setiap tahun sih nanti. Jadi setahun sekali gitu. Terus paling untuk kontrol sama dokter, paling cek-cek darah itu kan cuman sebentar ambil darah gitu. Tapi ya itu aja sih aku rasa untuk kontrol-kontrol ya. Sama minum obat gitu ya, tapi ya biasa minum obat, apa bedanya sama minum vitamin, tinggal apa aja gitu kan istilahnya. Em, Paling yang aku ingat itu waktu itu, eh, mungkin bukan kebetulan ya, memang Tuhan sudah atur, kayaknya setahun sebelum kejadian ini saya itu, kan mama tadi cerita ada namanya Cinina yang bantuin mama di Jerman. Saya pernah ketemu sama papanya Cinina gitu loh, untuk pokoknya dokumennya teman saya di saya, terus pakai Cinina kenal sama teman saya, jadi dia yang ngambil dokumennya, saya ditraktir sarapan gitu, roti sama kopi, ngobrol-ngobrol soal kehidupannya beliau juga, papanya Cinina. Em, Terus eh, sepertinya saya ingat juga Cinina itu sehari sebelum kejadian itu dapat ayat ya, Ma, kayak ayat untuk apa, membantu orang gitu loh. Ya, saya rasa sudah diatur aja sih semuanya. Memang nggak ada yang kok bisa gitu loh. Saya ketemu papanya Cina, kok bisa Cina dapat ayat gitu loh. Saya rasa memang udah dipersiapkan aja sih semuanya. Itu nggak ada yang kebetulan lah. Saya rasa itu aja sih, mungkin sudah ada jalannya lah. Oke, baik Wilson. Untuk kuliah sendiri bagaimana Oh iya, untuk kuliah. diaturnya ke depannya, ke depannya? Iya, saya lanjut lagi nanti kuliah semester 2 lagi karena kan kemarin sakit, jadi otomatis ya skip ujiannya. Jadi saya semester 2 lagi, semester depan 13 Oktober mulainya, karena mutarnya itu tuh istilahnya semester winter dan semester musim panas gitu. Jadi tiap Maret tiap Mei saya mulai, terus Oktober lagi mulainya gitu loh. Jadi nanti saya mulai ya tengah-tengah Oktober saya mulai lanjut kuliah lagi gitu. Kalau mau. Seperti ya seperti nggak kenapa-napa sih misalnya, seperti ya normal lagi aja. Dengan kejadian Wilson ini, kadang kita sebagai manusia, saya sebagai manusia gitu, kadang saya bertanya awal-awal, kenapa Tuhan? Kenapa terjadi pada saya gitu? Dari sekian banyak anak-anak yang di sana, kenapa harus anak saya? Tapi eh, biarpun Tuhan seolah-olah tidak menjawab pertanyaan saya gitu, tapi saya yakin gitu, Tuhan mengizinkan cobaan ini datang pada saya dan Wilson. Saya yakin tujuan Tuhan kasih cobaan ini untuk saya dan Wilson itu sebenarnya Tuhan itu nggak meninggalkan saya, Romo. Tuhan itu tetap menuntun saya gitu di tengah cobaan ini. Buktinya Tuhan memberikan malaikat-malaikatnya yang nggak bersayap gitu untuk saya gitu, bantu saya. Seperti soal biaya, orang bilang berapa besar biaya saya 6 bulan saya di Eropa gitu kan, di Jerman itu nggak murah. Tapi Tuhan mencukupkan biaya saya selama 6 bulan itu, Romo. Romo mungkin nggak percaya gitu.
Wilson itu dulu les bahasa Jerman itu di Gema, di BSD Serpong. Pak Guntur, orang yang saya telepon juga pertama kali itu, saya hanya bilang koh gitu, Wilson koh gitu, gimana ini koh gitu. Komunitas Gema luar biasa. Mereka, saya nggak pernah kepikiran mereka tuh menggalang dana gitu untuk Wilson gitu, Romo. Mungkin Romo nggak percaya, uang yang terkumpul bukan hanya dari angkatan Wilson 2022. Wilson itu berangkat tanggal 22 Februari 2022. Bukan hanya angkatan 2022, tapi angkatan bawah Wilson, kakak kelas Wilson berarti, dan adik-adik kelas Wilson di Gema menggalang dana. Dana itu cukup, malah lebih untuk kehidupan saya selama 6 bulan di sana, Rom. Puji Tuhan. Terima kasih gitu untuk semua orang tua dari grup Gema, dari Ko Guntur gitu, begitu sayang, begitu peduli gitu sama kejadian ini gitu. Luar biasa sih, Romo. Tuhan itu menggerakkan gitu banyak orang untuk membantu segala hal, termasuk finansial. Luar biasa sih. Ya, selama Ya, di rumah sakit 3 bulan juga mereha 500 euro mah. Itu kan ya. nggak sampai 10 juta kan, gila gitu. Ya. Kalau di Indo udah berapa miliar habis mungkin. Iya, benar sih, Romo. Coba kalau misalnya Wilson di Indonesia gitu. Kadang, bukan kadang sih, ada banyak orang bertanya gitu, kenapa Wilson tidak dibawa pulang ke Indonesia? Kalau Wilson dibawa pulang, pertama, bukan saya mengecilkan dokter-dokter di Indonesia, tidak sama sekali, Romo. Tapi eh, banyak masukan gitu, termasuk dari Nana gitu. Wilson itu sudah di negara yang tepat gitu, di Jerman gitu. Mereka lebih maju, alat-alat yang mereka punya pun lebih maju dibandingin kita gitu. Yang kedua, karena Wilson kalau pulang ke Indonesia, Wilson tuh nggak ada asuransi, Romo. Jadi di Jerman itu semua di cover sama asuransi gitu. Puji Tuhan gitu. Wilson di Jerman asuransinya sangat-sangat bagus gitu. Kita benar-benar ngerasain ketika kejadian ini semua ditanggung, kursi roda, protese, terus ada perawat yang datang pada saat Wilson udah keluar dari rumah sakit, ada perawat yang datang seminggu 2 kali untuk mengganti perban luka kaki yang udah diamputasi kaki Wilson itu, perawat datang. Itu pun ditanggung asuransi. Obat-obatan, dokter, setiap cek darah, Wilson ke dokter pribadi, asuransi tanggung. Rehabilitasi juga asuransi tanggung gitu. Puji Tuhan, Romo. Memang Tuhan udah menempatkan Wilson di negara yang tepat lah. Tadi kan KTP juga harus diganti tiap 8. 15 tahun, 10-15 tahun. Terus Satu baterai, ya baterai Schrittmacher apa pacemakernya juga harus diganti juga setiap 10-15 tahun. Nah, itu kan juga nggak murah gitu kan. Kartu aja mungkin bisa 500 juta di Indo satunya, sedangkan aku ada 2 kartu kita yang perlu diganti. Ya, Iya, dimudahin sih. Terus apalagi asuransi juga, ini memang setiap student di Jerman itu harus punya asuransi, harus Versichert. Itu aku cuman harus bayar 2 juta gitu loh per bulan buat asuransi negaranya gitu. Itu nggak kebayang sih kalau di Indo gimana. Kayak beneran asuransinya hebat lah, hebat banget sih. Mama juga mau bilang ke Wilson gitu.
Tuhan itu memberkati Wilson melebihi apa yang Wilson pikirkan. Wilson itu harus percaya bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan Wilson untuk menerima berkat yang lebih besar. Wilson juga harus percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin kita tidak tahu jawaban Tuhan sekarang, tapi suatu hari gitu, Tuhan akan memberikan jawabannya untuk Wilson. Wilson anak hebat. Wilson Mama mau bilang di sini, Mama bangga sama Wilson. Selalu bangga. Dari kecil sampai hari ini. Mama selalu bangga sama Wilson. Wilson anak yang hebat. Berulang kali Mama selalu bilang. Wilson anak Mama yang paling hebat. Wilson anak Mama yang kuat. Kita sama-sama melewati semua ini sama Cece, sama Dede. Percaya Wilson. Tuhan punya rencana, punya rancangan yang indah buat Wilson. Percaya. Di masa depan nanti, hidup Wilson bisa membantu banyak orang, bisa membantu banyak jiwa yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mudah-mudahan bisa percaya gitu, bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan Yesus itu ada. Mama sayang Wilson, jaga kesehatan, jangan lupa minum obat. Mama bangga sama Wilson. Aku pernah ngomong waktu itu dulu ke Mama apa kalau aku bisa milih sama sebelum aku lahir sama Tuhan, Tuhan kasih aku mama yang terbaik. Aku dikasih mama. Dan aku pernah ngomong, inget ya Mama dulu. Bersyukurlah punya mama yang baik banget, pengertian. Karena aku tahu nggak semua orang punya gitu loh, mama yang hebat, mama yang baik seperti mama. Enggak. Aku ya bersyukur banget Tuhan ngasih aku mama gitu. Mama hebat lah mendidik anak. Maksudnya ya Cece dokter gitu, Rian juga sukses. Mama hebat lah, mama perlu tahu itu. Cece sama Rian juga pasti setuju lah sama aku. Nggak tahu lah, tapi dari aku. Iya, Romo sebelum kejadian, kayaknya 3 hari, 4 hari sebelum kejadian, di tengah malam Wilson WA, saya udah tidur. WA-nya itu nggak pernah saya hapus gitu. Ma, aku sayang banget sama mama. Mungkin mama nggak tahu seberapa besar sayangku sama mama. Saya cuma mau bilang, Romo, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan saya anak-anak yang hebat, anak-anak yang hebat, yang selalu bikin saya bangga.
Wilson yang hebat, yang bikin saya bangga. Rian yang hebat, yang selalu bikin saya bangga. Tuhan Yesus itu baik, teramat baik untuk saya. Makasih Romo. Oke, silakan. Saya hanya ingin memberi satu kesaksian dan kenyataan yang kami rasakan sewaktu bertemu dengan Ibu Elita. Kami tidak mengenal Ibu Elita sama sekali, dan sewaktu masyarakat sibuk mencari Romo, ada yang telepon ke saya minta tolong Tante Eli bisa cari Romo untuk memberi perminyakan. Jadi kami jadinya ketemu Romo kami yang dari Frankfurt, Romo Agus bersedia. Dan satu kesan saya yang ingin saya sampaikan untuk semuanya dan pada Ibu Elita dan Wilson, Nana dan Rian. Ibu Elita itu sangat mengesankan untuk kami. Karena sewaktu saya bertemu dengan Ibu Elita, sebagai seorang ibu yang membawa salib yang demikian beratnya, dia tetap bersinar, bercahaya mukanya, auranya bukan main. Dan tetap sukacita ada di wajahnya. Sangat mengagumkan. Itulah yang ingin saya sampaikan pada semuanya. Dari mula saya sudah mengetahui ini bukan main, rahmat Tuhan untuk keluarga ini. Dan sewaktu bertemu dengan Wilson, saya hanya minta pesan, Wilson, kamu pasti bisa, jangan takut, walaupun kaki dua tidak ada di Jerman, tetap kamu mesti bisa mendapat profesi yang bagus dan masa depan yang baik. Tuhan memerlukan engkau. Teruslah berjalan jadi terang Tuhan. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Do it like this. 1, 2, baby, clap your hands. Everybody, let's go. Ha, 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 ha. Want y'all ladies clap again. Yeah, let me hear you sing. What? 우리가 둘이. It's my story. 너의 맘에 흠이. 내 눈가에 눈물이. 내 시간은 너무나도 길어, 너무 길어. 따뜻한 나의 맘을 돌아오기 빌어. 그대로 너의 맘이 끌리는 대로 넌 그대로 never say goodbye. So get up. If you go away, you will see me cry. Don't you let me go, baby, don't you let me down. 늘 함께 있어도
langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti.